Sahabat Musafir yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Doni, di dalam Musafir edisi Minggu Biasa ke-17, 26 Juli 2020. Hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan, tetapi marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu untuk benih iman yang telah Engkau taburkan di dalam diri kami. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu untuk menyuburkan benih iman ini di dalam diri kami, menyingkirkan segala sesuatu yang menghalang pertumbuhannya, dan agar kami boleh menemukannya sebagai mutiara, sebagai harta yang terbaik, sebagai kasih karunia-Mu sendiri bagi hidup kami, agar kami boleh bertumbuh dan berkembang dalam kasih-Mu dan mewartakannya bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para sahabat Musafir yang terkasih, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu sehat di dalam masa seperti ini. Hari ini dalam firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita mendengar tentang Yesus yang menjelaskan tentang istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga, yang hari ini kita dengar dalam 3 jenis perumpamaan. Selama 3 minggu terakhir ini, mulai minggu biasa yang ke-15, ke-16, dan hari ini yang ke-17, kita terus didengarkan tentang perumpamaan, tentang kerajaan surga. Yesus menjelaskan istilah itu dengan menggunakan perumpamaan. Memang istilah kerajaan surga atau kerajaan Allah tidak mudah untuk dimengerti, karena ini adalah sebuah misteri ilahi. Karena itu Yesus menggunakan perumpamaan, karena kita juga mungkin tidak mudah untuk mengerti. Banyak orang sering salah paham dengan istilah kerajaan surga atau kerajaan Allah ini. Karena itu,
Saya ingin berbagi permenungan bersama dengan saudara-saudara semua. Apa kira-kira arti kerajaan surga, arti kerajaan Allah bagi hidup kita? Di dalam beberapa perumpamaan ini, seperti yang mulai kita dengar dari minggu biasa ke-15, Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di antara bebatuan, di antara semak duri, dan kemudian juga ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Di minggu yang lalu, minggu biasa ke-16, Yesus menggunakan perumpamaan yang lain lagi. Dia menggunakan perumpamaan tentang benih gandum, lalu kemudian benih lalang yang tumbuh bersama. Dia juga menggunakan benih tentang biji sesawi yang ditaburkan, lalu kemudian tumbuh berkembang besar. Juga benih tentang ragi yang dicampurkan seorang wanita atau seorang ibu di dalam adonan, di dalam tepung 3 sukat. Dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Dan hari ini kita mendengar dalam 3 perumpamaan yang sangat jelas. Yang pertama adalah perumpamaan tentang seorang petani di ladang yang menemukan harta terpendam di ladang itu. Kemudian yang kedua adalah seorang pedagang yang menemukan mutiara. Dia menjual segala sesuatu untuk mengambil, mendapatkan mutiara itu. Dan kemudian yang ketiga adalah seorang nelayan yang menyebarkan pukatnya untuk menangkap ikan. Nah, inilah perumpamaan-perumpamaan yang Yesus pakai untuk menjelaskan tentang arti kerajaan surga. Yesus tidak memberi definisi, Yesus tidak memberi arti yang begitu jelas. Definisi mungkin lumrah bagi kita untuk menjelaskan arti sesuatu. Tapi Yesus tidak membuat batasan. Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang hidup. Perumpamaan-perumpamaan yang cocok dengan orang pada saat itu. Aktivitas orang setiap hari. Yesus bertemu dengan petani, dia menggunakan perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Yesus berjumpa dengan para pedagang, waktu itu dia menggunakan perumpamaan mutiara atau harta. Yesus bertemu dengan para nelayan, Yesus menjelaskan kerajaan surga dengan menggunakan perumpamaan pukat yang ditaburkan. Yesus bertemu dengan ibu-ibu rumah tangga, dia menggunakan perumpamaan ragi yang diletakkan di dalam adonan. Yesus menggunakan hal-hal yang hidup setiap hari, yang ada di dalam pekerjaan dan pelayanan orang masing-masing. Karena itu menurut saya, Yesus menggunakan cara ini untuk menjelaskan satu misteri yang mungkin tidak mudah bagi kita untuk mengerti, tetapi dalam kehidupan setiap hari, orang bisa memaknainya dengan pekerjaannya. Baik para sahabat musafir yang terkasih, setelah merenungkan perumpamaan-perumpamaan ini, saya juga mencoba untuk mencari makna dari misteri ilahi yang Yesus coba menjelaskannya kepada kita. Apa artinya kerajaan surga? Apakah bisa kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari? Saya mencoba membuat analisis dari beberapa perumpamaan yang sudah kita dengar selama 3 minggu, atau yang terutama adalah dalam minggu hari ini. Ada beberapa hal yang sama dan ada beberapa hal yang berbeda yang selalu kita temukan dalam perumpamaan-perumpamaan ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa yang berbeda yang selalu muncul. Yang berbeda yang Yesus pakai dalam perumpamaan-perumpamaan ini, seperti yang tadi saya katakan, dia menggunakan objek-objek yang berbeda. Ketika bertemu dengan petani, dia menggunakan benih. Bertemu nelayan, pukat. Bertemu pedagang, dia menggunakan mutiara. Bertemu ibu-ibu rumah tangga, dia menggunakan ragi di dalam adonan. Objek-objek yang berbeda, pelaku-pelaku yang berbeda. Tapi semuanya ini untuk supaya misteri itu dimengerti oleh orang sesuai pekerjaannya masing-masing. Dan yang kedua adalah yang sama. Apa yang sama dari setiap perumpamaan yang dipakai oleh Yesus ini? Saya menemukan bahwa yang sama adalah pribadi. Pribadi yang bekerja sama bersama dengan Allah. Pribadi yang terbuka untuk mendengarkan firman Allah. Jadi, seorang penabur yang menaburkan benih, seorang petani yang menemukan harta di ladangnya, seorang pedagang yang menemukan mutiara, seorang ibu yang menggunakan ragi dalam adonan, menyaksikan bagaimana adonan itu bekerja. Itu semua adalah pribadi-pribadi manusia. Sejak zaman Yesus sampai sekarang, sampai saat ini,
sampai zaman kita, selalu ada pribadi-pribadi yang berelasi dengan Allah. Allah menaburkan benih, kita menerima. Seperti apa kita menerima, itu tergantung sikap kita masing-masing. Setiap pribadi inilah yang selalu menjadi hal yang sama dari dahulu sampai sekarang, menjadi jalinan relasi antara Allah dengan manusia. Jadi bagi saya, meskipun ada yang berbeda, tetapi yang tetap sama adalah bahwa firman itu adalah jalinan relasi antara Allah dengan kita. Karena itu saudara-saudara, karena melihat bagaimana Yesus mencoba untuk menjelaskan di dalam kehidupan orang masing-masing sesuai pekerjaan, sesuai profesionalitasnya, sesuai tanggung jawabnya, saya juga ingin bercerita kepada Anda. Apalagi Yesus juga suka menggunakan perumpamaan. Saya juga ingin menggunakan perumpamaan atau satu cerita kisah hidup saya sendiri, bagaimana saya menemukan kerajaan surga. Jadi saya teringat ini memori 16 tahun yang silam. Di tahun 2004, saya pada waktu itu sedang di masa novisiat. Seorang frater yang sedang dalam masa formasi. Saya bertemu dengan seorang pastor yang luar biasa yang membimbing saya. Kami pada waktu itu belasan orang. Dan ketika kami mulai masa novisiat, kami diberi satu waktu atau satu hari khusus hari Rabu untuk kerja manual dari pagi sampai siang hari. Nah, di hari Rabu itu kami diberi tugas untuk menggali batu karang. Jadi di tanah timur itu adalah tanah berbatu-batu dan ada banyak sekali batu karang di sana. Kami harus mengeluarkan satu demi satu batu-batu itu. Bekerja dengan keras untuk mengeluarkan batu-batu itu untuk bisa kita punya tanah di mana kita bisa menanam sesuatu, bisa hidup dengan subur. Nah, ketika hendak mulai pekerjaan itu, pastor pembimbing kami ini mengatakan, para frater, galilah, semangatlah, bongkarlah batu itu, keluarkanlah batu itu. Karena di sana ada kerajaan surga di balik batu itu. Ada kerajaan surga, ada kerajaan Allah di dalam batu-batu itu. Keluarkanlah supaya kita menemukan di dalamnya. Dengan begitu semangat, kami juga terus menggali terus. Setiap hari Rabu, pagi sampai siang, kami mengeluarkan batu-batu itu. Lalu kemudian, apa yang digunakan dari batu-batu itu? Ternyata batu-batu itu digunakan sebagai pagar untuk mengelilingi area lingkungan novisiat kami. Atau juga untuk mengelilingi kebun-kebun yang sudah jadi. Lalu kemudian, tanah yang sudah bebas dari batu-batu itu menjadi tanah yang subur, kemudian ditanami sayur-sayuran untuk kehidupan, untuk makanan kami setiap hari. Karena penasaran dengan apa maksud dari pastor pembimbing saya itu, sudah hampir setahun, hampir selesai masa novisiat, dalam kesempatan konsultasi saya bertanya kepada beliau, Pater, apa artinya? Dulu Pater mengatakan, galilah batu itu, karena kerajaan Allah ada di balik batu-batu karang ini. Lalu kemudian beliau dengan sangat bijaksana mengatakan, lihatlah, tanah berbatu-batu sudah menjadi kebun sayur-sayuran, memberi hidup untuk kita. Tanah itu menjadi tanah yang subur, karena kita bisa menanam banyak hal dan tumbuh subur di sana. Dan batu-batu sudah menjadi pagar yang mengelilingi, melindungi tanaman-tanaman kita, melindungi rumah kita. Itulah kehadiran kerajaan surga. Tetapi ada satu hal yang juga bagi dia penting, dia katakan. Yang lebih dalam daripada itu adalah kerajaan Allah hadir di dalam hatimu. Dia katakan seperti itu. Saya bilang, maksud Pater? Dia bilang, karena Anda taat kepada Allah. Anda tidak ragu untuk bekerja. Anda berani mengeluarkan. Anda berani bekerja. Anda mengambil apa yang tidak perlu dan membiarkan tanah itu menjadi subur. Anda menggunakan batu-batu itu untuk membuat pagar. Anda bekerja sama bersama Allah. Anda taat kepada Allah. Anda membiarkan Allah bekerja di dalam hatimu. Anda membiarkan firman Tuhan bekerja di dalam hatimu. Itulah kerajaan Allah. Itulah kerajaan surga. Saya terkesima mendengar apa yang dikatakan olehnya. Karena saya merasa kerajaan itu hidup di dalam diri saya. Apa yang kami kerjakan berhasil. Apa yang kami kerjakan kelihatan. Meskipun sederhana, tetapi pengalaman yang kecil itu menjelaskan kepada saya apa artinya kerajaan Allah.
Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita bekerja sama bersama dengan Allah, kita membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Karena itu apa yang Yesus lakukan? Ketika dia bertemu orang buta, dia menyembuhkan, membuat ia bisa melihat lagi. Ketika Yesus bertemu orang kusta, dia menyembuhkan orang kusta menjadi sehat kembali. Ketika dia melihat ada orang yang berduka, saudara-saudara dari Marta dan Maria Lazarus meninggal, dia pergi dan dia bangkitkan Lazarus itu. Ketika dia melihat ada banyak murid yang mau mendengarkan dia mengajarkan mereka sehingga mereka memahami. Karena itu ketika dia bertemu dengan petani, pedagang, nelayan, atau siapapun, dia mengajarkan supaya mereka mengerti apa artinya kerajaan surga. Itulah ketika kita membiarkan Allah berbicara kepada kita, ketika kita bekerja sama bersama Allah, kita bisa membuat segala sesuatu menjadi baru, menjadi lebih baik. Disitulah Allah meraja di dalam diri kita. Kita menjadi berkembang, kita menjadi bertumbuh, karena Allah hidup di dalam diri kita. Apa yang telah Yesus lakukan, apa yang kita alami, apa yang juga Anda alami dalam kehidupan Anda setiap hari, itu adalah kerajaan Allah yang bisa hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Anda mungkin seorang guru, atau Anda adalah seorang pekerja, atau mungkin Anda adalah seorang penambang, atau Anda juga mungkin adalah seorang yang sedang bekerja di dunia maya, di dunia internet sekarang ini, membagikan banyak kabar yang baik kepada banyak orang, bukan hoax yang Anda bagikan. Anda sedang bekerja bersama dengan Allah, membuat segala sesuatu menjadi baru, membuat orang mengerti, membuat orang menjadi lebih hidup dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Anda sedang menghadirkan kerajaan Allah bagi dunia ini. Oleh karena itu, baik pekerjaan kita, baik amal kita, ataupun juga yang terakhir adalah tobat kita. Ini adalah cara-cara kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bekerja untuk segala sesuatu menjadi lebih baik. Beramal untuk bisa membantu orang lain supaya mereka juga bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan bertobat untuk membiarkan Allah memperbarui hidup kita. Niscaya kerajaan Allah tidak jauh dari kita. Demikian saja saudara-saudara ya, para sahabat musafir yang terkasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mencipta hanya karena cinta. Tuhan mencipta kami hanya untukmu. Gelisah hatiku selama belum istirahat padamu. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajahmu? Bagai rusa merindu dekat palung sungai, begitu jiwa kami rindu akan Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajahmu? Bilakah aku akan jumpa